Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kali ini kita telah berada lagi di bulan Ramadan, dan tahun demi tahun kita telah melewati Ramadan. Dan kalau Allah masih berikan kepada kita umur, maka mungkin insya Allah kita juga akan berhadapan bertemu dengan Ramadan tahun besok. Artinya apa? Ramadan dengan kesehatan kita bisa menemuinya tahun demi tahun. Namun apakah kita hanya melewati Ramadan ini hanya seremonial saja? Masuk Ramadan, kita hentikan makan dan minum, kemudian kita sholat tarawih pada malam hari, lalu kemudian kita tidur dan seterusnya. Hanya itu namanya seremonial saja. Tanpa kita ambil hikmah, tanpa kita mengintrospeksi diri kita, agar kita ada peningkatan dalam ibadah. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dua hal syarat untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan: pengampunan dosa-dosa kita. Yang pertama karena keimanan, keyakinan kita, akidah kita kepada Allah, bahwa kita berpuasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada wahtisaban, ada perhitungan, ada introspeksi diri kita, ada muhasabah diri kita. Kalau tahun kemarin mungkin kita tidak tamat Al-Quran membacanya 30 juz. Targetkan tahun ini kita tamat. Tahun kemarin kita mungkin zakat atau infak kita tiap malam itu hanya 5.000 tiap malam. Sekarang tingkatkan 10.000. Itu namanya wahtisaban. Artinya apa? Orang yang seperti ini bermuhasabah terhadap dirinya, melakukan perhitungan, maka insya Allah dia akan sukses Ramadan demi Ramadan. Sahabat religi yang kami hormati, maka oleh karena itu, agar hikmah Ramadan akan senantiasa bisa kita dapatkan. Dan memang ini Ramadan itu bulan diklat, pendidikan dan latihan. Sebulan penuh kita melakukan pendidikan dan pelatihan, masuk di Balai Chandra di Muka namanya ini. Ada 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Dan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah tatkala dia mampu menerapkan, mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang didapatnya selama bulan Ramadan setelah Ramadan itu usai. Sahabat religi dimanapun Anda berada, setidaknya 3 kita ungkapkan pada kesempatan ini, bahwa Ramadan itu memberikan pendidikan kepada kita, memberikan edukasi, literasi terhadap kita ini, maka kita mesti memanfaatkan ini untuk kita praktekkan di luar Ramadan nanti. Apa yang 3 hal itu? Pertama, bahwa Ramadan itu memberikan dampak dari sisi jasmani, fisik kita ini, jasad kita ini. Pertama, kenapa dikatakan Ramadan dikatakan memberikan dampak dari sisi jasmani? Karena saumu tasihu, puasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Ini luar biasa ini. Belum ada sejarahnya saya baca, saya dengar berita ataupun lihat di berbagai media, ada orang yang meninggal dunia gara-gara dia berpuasa. No, tidak ada. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia setelah berbuka puasa, oh itu bisa jadi ada. Kenapa? Karena kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Mungkin ada kita dengar kabar ada orang meninggal dunia setelah berbuka puasa. Kenapa? Karena berlebih-lebihan, berfoya-foya, itu yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ingin mendapatkan kesehatan, puasa. Banyak orang yang sakit mah, sulit sembuh penyakitnya ini. Tapi tatkala dia berpuasa, sehat. Itu sudah banyak yang membuktikannya. Nah, jadi pertama, Ramadan memberikan dampak dari segi jasmani. Setelah Ramadan usai, kita biasakan, kita praktekkan bahwa kita ada saat-saat tertentu untuk bisa berhadapan dengan puasa-puasa sunat. Ada puasa sunat Arafah, ada puasa Ashura, ada puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena ketika kita nak istirahatkan lambung kita ini, itu akan memberikan kesegaran juga kepada kita. Pertama, jadi Ramadan memberikan dampak jasmani. Yang kedua, Ramadan itu memberikan dampak rohani. Kenapa Ramadan memberikan dampak rohani kepada kita ini? Karena tanpa kita sadari, sahabat religi, orang yang berpuasa itu
telah menerapkan protokol keimanan dalam dirinya. Luar biasa. Bahwa hal ini bisa kita saksikan tatkala banyak kesempatan-kesempatan kita untuk bisa berbuka puasa di siang hari. Banyak sekali kesempatannya, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena ada yang mengawasi kita, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar azan zuhur berkumandang, lalu kemudian kita pergi ke masjid atau musholla. Kita berwudu, kita cuci tangan, kita hirup air melalui hidung, kemudian kita kumur-kumur. Kebiasaan mungkin seperti itu sebelum Ramadan. Tatkala dilihat kiri kanan tidak ada orang, maka bisa saja kita telan air wudu itu, airnya bersih kok. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kenapa? Karena dampak rohani tadi. Ada yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak akan ada orang yang mengukur air galon di rumah kita, nasi tidak pernah dilihat berapa yang habis atau tidak di rumah, ada kesempatan kita berbuka, tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada pengawasan yang melekat. Makanya Allah katakan, puasa yang kamu lakukan saumuli wa ana ajzibi. Puasa yang kamu lakukan itu adalah untukku, dan akulah yang langsung akan memberikan ganjaran kepadamu. Berbeda rukun Islam ini. Syahadat, nampak oleh kita orang bersahadat, bahkan disaksikan oleh kepala KUA. Rukun Islam yang kedua solat, nampak kita orang solat. Rukun Islam yang keempat bayar zakat, kadang-kadang diumumkan di masjid zakat fitrah, ada zakat mal. Rukun Islam yang kelima itu melaksanakan ibadah haji, nampak oleh kita di Mekah, kita bisa video call, bahkan kita bisa melihat jamaah yang pulang dari tanah suci berpakaian putih-putih, pakai kuplih putih, tanda dia sudah haji, nampak. Tapi kalau orang yang berpuasa tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang berurusan di puasa itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat berbeda nilai antara puasa seseorang dengan orang lain. Sahabat uliji dimanapun Anda berada. Yang ketiga dampak Ramadan adalah dampak sosial kemasyarakatan. Pernahkah kita menyadari bahwa ternyata setelah 21 hari kita melaksanakan ibadah puasa, lalu kemudian baru ada pengumuman pengurus masjid, Bapak Ibu, mari kita kumpulkan zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu sudah bisa disalurkan sejak Ramadan itu masuk. Bahkan memang wajibnya di akhir-akhir Ramadan. Tapi kenapa setelah 21 hari? Itu artinya adalah karena memang kita rasakan dulu penderitaan fakir dan miskin itu. 20 hari kita merasakan makan 2 kali sehari, sahur dan berbuka. Kemudian kadang-kadang kita tidak sempat sahur lalu makan hanya sekali sehari. Beginilah nasibnya orang miskin yang hanya makan 2 kali sehari, yang hanya makan 1 kali sehari. Miskin dan fakir mereka. Maka timbul tenggang rasa kita. Untuk apa? Solidaritas sosial terhadap mereka, kesetiakawanan sosial. Kita pahami, kita empati terhadap apa yang kondisi dari orang-orang fakir miskin itu, maka kita bayarkan zakat fitrah. Makanya setelah Ramadan usai, kita mesti menyantuni orang fakir dan miskin ini. Jangan sampai kita berfoya-foya ketika Idul Fitri. Sangat dinistakan, sangat dimarahi, sangat tidak sempurna ibadah puasa kita lakukan. Kalau di bulan Syawal itu masih ada, atau 1 Syawal itu masih ada tetangga kita yang kelaparan, yang tidak makan. Nauzubillahi min zalik. Maka tunaikan zakat fitrah. Kita santuni orang fakir dan miskin. Maka ini baru kita sukses melalui Ramadan demi Ramadan. Ramadan berdampak dari jasmani, kemudian rohani, pengawasan. Kapanpun kita beraktivitas, yakinkan Allah mengawasi kita. Dan ketiga, dari segi sosial, bahwa ada orang fakir dan miskin, haknya dari harta yang kita miliki. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.